Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Kahfi merupakan kisah yang sangat terkenal dan melegenda. Sayangnya, kisah Ashabul Kahfi ini sering diceritakan seperti kisah dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan di luar nalar. Jadi seperti apa sebenarnya kisah Ashabul Kahfi ini? Silahkan simak penjelasannya dalam video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe. Terima kasih. Sebenarnya Ashabul Kahfi adalah para pengikut Nabi Isa alaihissalam di masa awal yang mengalami penindasan yang amat luar biasa dari maharaja-maharaja Roma musyrik karena keimanan mereka kepada tauhid ilahi. Penganiayaan itu dimulai pada masa Kaisar Nero yang terkenal karena kekejamannya. Penindasan itu berlangsung terus-menerus dengan diselingi oleh masa-masa aman. Dan sesudah tenggang waktu singkat kira-kira 40 tahun, penindasan itu berlanjut dengan kedahsyatan baru di bawah Kaisar Decius yang berkeinginan menghidupkan kembali agama dan lembaga-lembaga Romawi kuno. Dan untuk mencapai tujuan inilah ia membasmi umat Nabi Isa dengan rencana teratur. Pada tahun 303 Masehi dibuatlah Undang-Undang Diocletianus. Dengan undang-undang ini semua tempat ibadah orang-orang Nasrani di semua provinsi negara dimusnahkan. Semua kitab suci mereka dibakar di muka umum, serta hak milik gereja disita dan orang-orangnya sendiri dinyatakan ada di luar perlindungan negara. Para pengikut Nabi Isa itu mereka tangkap dengan tuduhan murtad dari agama nenek moyang mereka, para penyembah berhala. Kemudian mereka disiksa dan dibunuh dengan berbagai cara. Di antaranya mereka umpankan orang-orang tak berdosa itu kepada singa-singa yang dibiarkan kelaparan tanpa diberi makan berhari-hari dalam kurungan. Pertunjukan-pertunjukan mengerikan itu dipertontonkan di hadapan halayak ramai dalam arena-arena gladiator atau kolosium. Menyaksikan pertunjukan keji itu, para penonton pun bersorak gembira bahwa itulah hukuman yang pantas bagi orang-orang murtad. Kadang-kadang kawanan banteng liar yang sudah sangat menderita karena kelaparan dilepaskan di arena untuk mengejar dan menanduk orang-orang yang tidak berdosa itu. Namun mereka tetap teguh dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih baik dimangsa singa-singa buas dan banteng-banteng liar hingga mati daripada meninggalkan keimanan mereka. Untuk menyelamatkan diri dari penindasan kejam dan di luar peri kemanusiaan itu, maka mereka pun mencari perlindungan dan bersembunyi, namun sudah tidak ada lagi tempat di permukaan bumi yang aman. Sehingga terpaksa tempat yang mereka pilih untuk berlindung dari kekejaman para penguasa Roma itu adalah katakomba, yaitu gua-gua atau rongga-rongga di bawah tanah tempat menyimpan mayat-mayat di Roma. Oleh karena itulah digunakan kata kahfi bukan ghar, di mana secara harfiah kata kahfi dalam bahasa Arab artinya adalah rumah tempat tinggal yang dipahat di dalam gunung. Perbedaan kahfi dan ghar atau gua adalah kahfi lebih luas sedangkan ghar lebih sempit. Tidak ada lagi tempat di permukaan tanah yang aman sehingga terpaksa mereka memilih kuburan-kuburan kuno itu sebagai tempat berlindung. Katakomba itu mereka pilih karena sangat cocok. Pertama karena sangat berliku-likunya jalan ke ruangan-ruangan gua yang sangat menyesatkan itu. Dan kedua karena tidak terhitung banyaknya bilik-bilik kecil dan persembunyian-persembunyian pada tingkat-tingkat berlainan yang boleh jadi tetap tidak dapat ditemukan dalam kegelapan oleh para pengejar. Gua-gua itu dibuat sedemikian rupa, tidak ada cahaya yang masuk sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat bersembunyi. Hanya sewaktu-waktu cahaya dapat masuk ke dalam untuk mengurangi kengerian kegelapan, dan itu pun bukan melalui sebuah jendela, melainkan sebuah lubang. Sebagai bentuk peringatan dan penjagaan, mereka menempatkan anjing di pintu-pintu masuk gua-gua itu, dengan menyalak-nyalak akan memberitahukan kedatangan orang-orang asing. Beberapa tahun lamanya mereka sama sekali terasing dari urusan-urusan dunia di luar dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di permukaan. Terlihat dari tulisan pada batu-batu nisan kuburan di katakomba tersebut bahwa orang-orang Nasrani di zaman permulaan berpegang pada tauhid dengan kuat. Nabi Isa disebut dalam tulisan-tulisan itu hanya sebagai gembala atau Nabi Allah, sedangkan ibunda beliau, Maryam, tidak lebih dari seorang wanita yang salehah.
Kemudian ditemukannya gulungan-gulungan tulisan yang terdapat di sebuah lembah di dekat Laut Mati atau Dead Sea Scrolls, menunjukkan gua-gua itu tempat orang-orang Nasrani pertama mencari perlindungan, dan mereka menuliskan kepercayaan-kepercayaan serta ajaran-ajaran mereka, menguatkan keyakinan itu bahwa mereka berpegang kuat pada tauhid. Dengan demikian, kisah para penghuni gua itu pada hakikatnya melukiskan sejarah orang-orang Nasrani di zaman permulaan dan menunjukkan betapa mereka mengalami penindasan-penindasan tak terkatakan demi keimanan mereka kepada tauhid ilahi. Jumlah banyaknya orang-orang yang mencari perlindungan dalam katakomba-katakomba itu pada suatu waktu tentu tidak diketahui. Berapa jumlah orang-orang yang mencari perlindungan dalam katakomba-katakomba itu tidak diketahui secara pasti. Yang jelas mereka merupakan satu jamaah atau komunitas pengikut Nabi Isa alaihi salam. Penindasan terhadap orang-orang Nasrani ini berlangsung sekitar 300 tahun, dimulai dengan peristiwa penyaliban pada tahun 28 Masehi dan berakhir dengan masuknya Kaisar Konstantin ke dalam agama Nasrani pada tahun 337 Masehi. Orang-orang Nasrani dari masa permulaan di berbagai negeri dan pada masa yang berlainan seperti di Roma, Alexandria, dan sebagainya selalu dikejar-kejar. Mereka terpaksa mencari perlindungan dalam gua-gua dan katakomba-katakomba pada berbagai masa dan untuk jangka waktu yang berlainan. Tinggalnya mereka di katakomba-katakomba bukan merupakan suatu peristiwa tersendiri dan yang terjadi terus-menerus. Ashabul Kahfi atau para penghuni gua itu bukanlah wujud-wujud aneh. Tidak ada sifat mereka yang dapat dianggap menyimpang dari hukum alam biasa. Sayangnya, banyak dongeng-dongeng hayali telah terjalin sekitar mereka. Banyak kisah hayalan telah tersiar mengenai Ashabul Kahfi, tetapi hakikat yang sebenarnya adalah mereka sekelompok orang yang memiliki akhlak mulia yang telah mempertahankan segala-galanya semata-mata untuk Allah, dan juga bahwa keimanan mereka berangsur-angsur menjadi lebih kuat berkat penindasan dan aniaya. Sekalipun kaum mereka memusuhi mereka dan menindas mereka tanpa mengenal ampun, namun Ashabul Kahfi atau para penghuni gua itu tidak dapat ditundukkan oleh ancaman yang memaksa mereka meninggalkan agama mereka. Allah menguatkan hati mereka dan telah menganugerahkan kepada mereka kekuatan iman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.